Namanya Rifki. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di ujung Pulau Madura, tepatnya di daerah Sumeneb. Rumahnya berdinding papan dan beratap seng tua yang kalau siang hari bisa membuat kepala pening karena panasnya, dan kalau hujan deras, suara gemeretaknya seperti konser drum dadakan. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya nelayan, ibunya penjual gorengan keliling. Sejak kecil, Rifki sudah terbiasa hidup sederhana. Sepatu bekas dari pasar loak, baju turun-temurun dari kakaknya, dan uang jajan Rp500 yang lebih sering ditabung daripada dipakai. Ia bukan anak yang suka mengeluh, meskipun sering melihat ibunya menangis diam-diam saat malam tiba karena dagangan tak laku atau karena utang di warung makin menumpuk. Tamat SMA, Rifki tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Ayahnya sempat bilang, "Kalau kamu nekat kuliah, adik-adikmu makan apa?" Sejak saat itu, Rifki memutuskan untuk bekerja. Ia sempat jadi buruh bangunan di Surabaya, tukang parkir di Sidoarjo, bahkan pernah ikut nelayan mencari ikan di Laut Jawa. Tapi penghasilannya tak pernah cukup untuk membantu banyak. Suatu hari, Rifki melihat tetangganya pulang dari Dubai. Namanya Pak Rahim. Ia pulang dengan koper besar, membawa oleh-oleh, membelikan motor baru untuk anaknya, dan memperbaiki rumah. Rifki hanya bisa menatap dari jauh, tapi di hatinya mulai tumbuh satu keinginan, merantau ke luar negeri. Ia pun mulai mencari informasi tentang bekerja di luar negeri. Ia mendatangi Balai Latihan Kerja, BLK, di Pamekasan dan mendaftar program pelatihan sopir dan bahasa Inggris dasar untuk calon TKI. Selama 3 bulan ia tinggal di asrama pelatihan. Rifki belajar keras, meski awalnya sering keliru menyebut mirror jadi minar dan engine jadi anjin. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal masa depan. Lulus pelatihan, ia mendaftar ke salah satu agensi penyalur tenaga kerja resmi. Setelah menunggu 3 bulan, ia mendapat panggilan untuk bekerja di Dubai. Rifki hampir tidak percaya. Ia, anak kampung dari Sumeneb, akan naik pesawat untuk pertama kalinya dan bekerja di negeri orang. Kepergiannya diiringi tangis ibunya. "Jaga sholatmu, Rifki. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupa keluarga," kata ibunya sambil menggenggam erat tangan Rifki di pelabuhan. Hari itu, Rifki naik bus menuju Surabaya, lalu terbang dari Bandara Juanda ke Jakarta, sebelum akhirnya terbang ke Dubai. Perjalanannya memakan waktu hampir 2 hari. Ketika pesawat mendarat dan pintu kabin dibuka, udara panas kering menyambut wajahnya. Ini bukan Madura, ini dunia baru. Setibanya di Dubai, Rifki dijemput oleh staf perusahaan dan langsung dibawa ke apartemen tempat ia akan tinggal bersama sopir-sopir lain. Malam pertamanya di Dubai, Rifki duduk di balkon kecil, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Hatinya campur aduk, senang, takut, gugup, dan haru. Ia ingat pesan ibunya, dan dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, semoga ini jalan yang baik. Aku cuma ingin bantu keluarga. Aku cuma ingin hidup lebih baik." Pagi harinya, Rifki diperkenalkan pada perusahaan tempat ia akan bekerja, sebuah perusahaan properti elit yang dikelola oleh seorang wanita bernama Nora Al-Zahra. Namanya terdengar asing, tapi karismanya langsung terasa sejak foto-fotonya terpajang di dinding kantor. Wanita itu cantik, anggun, dan tampak sangat profesional. Namun Rifki tidak banyak berharap. Ia tahu dirinya hanya sopir. Tugasnya sederhana, menjemput, mengantar, menunggu, dan bersikap sopan. Itu saja. Ia tidak berharap lebih. Yang penting, bisa bekerja dengan jujur, dapat gaji rutin, dan kirim uang ke kampung. Minggu pertama bekerja, semuanya serba baru. Bahasa, jalan raya, budaya, bahkan makanan. Rifki sering keliru membaca papan jalan, salah menanggapi perintah karena belum terbiasa dengan logat Inggris Arab yang bercampur. Tapi ia cepat belajar. Ia mencatat kata-kata baru di buku kecil yang selalu ia bawa di saku kiri bajunya. Di sela-sela waktu menunggu di parkiran, ia suka membaca buku saku itu, sambil mengulang-ulang kosakata dan latihan percakapan. Teman-teman sesama sopir sering meledeknya, "Mau jadi profesor, Rif?" Tapi Rifki hanya tersenyum. Di malam hari, ia menelepon ibunya lewat aplikasi video. Sinyalnya sering putus-putus, tapi cukup untuk membuat ibunya lega. "Kamu kurusan, Rifki. Makan yang cukup, ya," kata ibunya.
Rifki hanya tertawa, "Di sini nasinya lembek, Bu. Tapi enak kok." Padahal lidahnya belum terbiasa. Hari-hari berlalu, dan Rifki mulai terbiasa. Ia hafal rute-rute penting, hafal jadwal majikannya, dan hafal wajah-wajah klien Nora yang sering datang dengan pakaian mahal dan parfum menyengat. Ia tidak pernah berani menatap langsung mata majikannya. Baginya, cukup menjalankan tugas dengan baik. Itu sudah cukup. Namun diam-diam, Rifki sering penasaran. Siapa sebenarnya wanita bernama Nora itu? Mengapa ia tidak pernah tersenyum? Mengapa selalu tampak tergesa dan dingin? Tapi pertanyaan itu ia simpan sendiri. Bukan urusannya. Satu hal yang selalu Rifki pegang, jangan terlalu ingin tahu. Karena kadang, rasa ingin tahu bisa menimbulkan masalah. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, dan pulang ke Madura membawa perubahan. Suatu malam, saat menutup telepon dari ibunya, Rifki menatap langit Dubai yang bertabur lampu gedung pencakar langit. Ia bergumam pelan, "Madura, tunggu aku pulang. Suatu hari, aku akan bawa kalian hidup lebih baik." Dan itulah awal mula dari mimpi seorang anak Madura yang tak ingin sekadar jadi penonton dalam kehidupan. Mimpi yang akan membawanya jauh lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari Rifki di Dubai perlahan mulai menemukan ritmenya. Ia sudah tahu jam berapa harus bangun, kemana harus pergi, dan bagaimana harus bersikap. Pagi-pagi benar, ia sudah berseragam rapi, membersihkan mobil, memastikan tangki penuh, dan mobil siap digunakan. Setiap hari, ia mengantar Nora Al-Zahra ke berbagai lokasi, gedung proyek, pertemuan bisnis, hingga acara makan malam eksklusif. Dubai adalah kota yang sibuk dan mewah. Gedung-gedung pencakar langit bersanding dengan mobil-mobil super mahal. Tapi di tengah semua itu, Rifki selalu merasa kecil. Ia tahu, ia bukan bagian dari dunia itu. Ia hanya pelengkap. Tapi itu tidak membuatnya rendah diri. Ia tahu tujuannya. Tantangan pertama datang dari bahasa. Nora jarang berbicara bahasa Arab, lebih sering campuran Inggris dan Prancis. Rifki yang hanya belajar Inggris dasar di pelatihan sempat kebingungan. Ia harus menebak-nebak maksud ucapan sang majikan, sambil diam-diam membuka aplikasi penerjemah saat tidak ada yang melihat. Beberapa kali ia salah mengerti instruksi dan sempat ditegur. "Rifki, Eastside drop me at Emirates Tower, not Marina Mall," kata Nora dengan nada dingin. "Sorry, MAAM," jawab Rifki pelan, berkeringat dingin. Namun setelah itu, ia belajar lebih keras. Ia menempelkan post-it kecil di kamar, berisi kata-kata baru yang ia pelajari. Ia juga sering menonton berita berbahasa Inggris hanya untuk membiasakan telinga. Bahkan saat menyetir, ia menyetel podcast bahasa Inggris dasar agar bisa mendengar sambil bekerja. Kehidupan sebagai sopir pribadi bukan hanya soal mengantar dan menunggu. Ia juga harus paham etika. Bagaimana membuka pintu untuk penumpang, kapan harus bicara, kapan harus diam, dan bagaimana bersikap sopan tapi tidak berlebihan. Semua itu Rifki pelajari dengan cermat. Suatu hari, saat Nora menghadiri sebuah pertemuan di gedung perkantoran elit, Rifki duduk di parkiran bawah tanah bersama sopir-sopir lain. Mereka dari berbagai negara, Bangladesh, Pakistan, Filipina, India. Obrolan mereka campur aduk, tapi semuanya saling memahami. "Bosmu galak?" tanya Akram, sopir asal Pakistan sambil menyeruput teh dari termos. "Enggak juga. Cuma dingin," jawab Rifki. "Kalau perempuan, biasanya begitu. Tapi hati-hati, mereka bisa lebih tajam dari bos laki-laki," timpal Ali, sopir asal Mesir. Mereka tertawa. Rifki hanya ikut senyum. Ia belum terlalu paham maksudnya. Setiap akhir pekan, Rifki mendapat waktu istirahat setengah hari. Biasanya ia manfaatkan untuk mencuci baju, menelepon keluarga, atau sekadar berjalan di sekitar apartemen. Ia suka duduk di taman kota, menonton burung-burung merpati dan anak-anak bermain. Sesekali, ia mengirim foto ke adik-adiknya. "Ini taman di Dubai. Rindang, tapi panas," tulisnya. Ia juga mulai mengirim uang rutin ke kampung. Tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan dapur dan biaya sekolah adiknya yang masih SMA. Ibunya selalu menangis saat menerima kiriman itu. "Kamu udah bantu banyak, Rifki. Semoga rezekimu makin lancar," katanya lewat telepon. Di kantor, Rifki mulai dikenal sebagai sopir yang tepat waktu dan bisa diandalkan. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu sigap. Ia hafal rute alternatif jika macet,
tahu kapan harus menyalakan AC sebelum majikannya masuk, dan selalu menyediakan air minum dingin di dalam mobil. Nora sendiri masih tetap dingin. Ia jarang bicara, kecuali memberi instruksi. Tapi Rifki tahu, wanita itu sibuk luar biasa. Ia sering bicara di telepon selama perjalanan, mengatur jadwal meeting, atau memeriksa laporan dari tablet. Bahkan saat makan siang di mobil pun, Nora kadang masih membuka laptop. Suatu sore, Rifki mengantar Nora ke acara peresmian gedung baru milik perusahaannya. Acara itu mewah, dihadiri banyak pejabat dan pebisnis. Dari balik kaca mobil, Rifki melihat Nora berjalan anggun mengenakan blazer putih dan sepatu hak tinggi. Sorot matanya tajam, senyumnya tipis tapi penuh wibawa. Rifki menunduk hormat ketika membukakan pintu. Saat Nora turun, para wartawan langsung mengerubungi. Rifki menunggu di mobil selama 3 jam. Saat Nora kembali, malam sudah larut. Ia tampak lelah. Duduk di kursi belakang, ia bersandar tanpa berkata apa-apa. Rifki melirik lewat kaca spion. Untuk pertama kalinya, wajah Nora tampak berbeda, bukan tegas, tapi lelah dan kosong. "Mam, do you want water?" tanya Rifki pelan. Nora mengangguk, masih tanpa bicara. Rifki menyerahkan botol air dari kompartemen tengah. Wanita itu meminumnya sedikit, lalu menatap keluar jendela. Malam Dubai begitu terang, tapi mata Nora seperti menatap jauh ke dalam dirinya sendiri. Sejak malam itu, Rifki mulai menyadari bahwa di balik ketegasan dan kesibukannya, Nora mungkin menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Tapi sekali lagi, Rifki tidak ingin mencampuri. Ia hanya sopir. Beberapa minggu kemudian, Rifki mendapat tugas baru. Selain mengantar, ia diminta mengurus keperluan kendaraan pribadi Nora, mengurus servis, cuci mobil, bahkan mengatur jadwal perpanjangan izin kendaraan. Ia mulai lebih sering berinteraksi dengan asisten pribadi Nora, seorang wanita Filipina bernama Sheila. "She trusts you now," kata Sheila sambil menyerahkan berkas. "It's rare. Usually, she keeps distance from staff." Rifki hanya mengangguk. Ia tidak merasa istimewa. Ia hanya melakukan tugasnya dengan benar. Suatu hari, saat Rifki mengantar Nora ke lokasi proyek di pinggiran kota, mobil mereka terjebak kemacetan panjang. AC menyala, musik instrumental mengalun pelan. Untuk pertama kalinya, Nora membuka percakapan tanpa memberi instruksi. "Where are you from, Rifki?" Rifki agak gugup. "From Madura, Indonesia, Mam." "Madura? Yes, a small island. East of Java." Nora mengangguk pelan. "Easy. And why did you come here?" Rifki berpikir sebentar. "To help my family, Mam. We are not rich. I want my siblings to finish school." Tidak ada balasan. Tapi dari kaca spion, Rifki bisa melihat mata Nora sedikit melembut. Saat tiba di lokasi, sebelum keluar dari mobil, Nora berkata pelan, "You are different. Most people here, they only think of money. But you think of others." Rifki tidak tahu harus menjawab apa. Tapi kalimat itu menempel di pikirannya sepanjang malam. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Rifki kembali menatap langit Dubai dari jendela kecil. Hatinya tenang. Mungkin, pelan-pelan, kehidupannya di negeri pasir ini mulai membuka arah baru. Ia belum tahu kemana arah itu akan membawanya. Tapi satu hal pasti, langkah pertamanya sudah dimulai. Dan semuanya berawal dari mimpi sederhana seorang anak Madura yang tak menyerah pada keadaan. Nama lengkapnya Nora Al-Zahra. Usianya sekitar akhir 30-an, tapi wajah dan gayanya membuat orang mengira ia jauh lebih muda. Wanita itu adalah pendiri sekaligus direktur utama sebuah perusahaan properti ternama di Dubai. Dalam dunia bisnis yang keras, apalagi di Timur Tengah, wanita seperti Nora adalah pengecualian. Tegas, cerdas, cepat, dan nyaris tak pernah tersenyum kecuali di depan kamera. Bagi banyak orang di kantor, Nora adalah sosok yang ditakuti sekaligus dikagumi. Ia bukan tipe atasan yang suka basa-basi atau ramah dalam keseharian. Tapi semua orang tahu, jika ingin pekerjaan tetap aman, jangan sampai melakukan kesalahan di hadapannya. Bahkan manajer proyek yang sudah berpengalaman pun bisa gemetar ketika dipanggil ke ruangannya. Rifki tidak terlalu tahu banyak tentang masa lalu Nora. Tidak ada yang berani membicarakannya. Tapi ia sering mencuri dengar pembicaraan staf lain saat sedang menunggu di lobi. "Kau tahu, Nora itu dulunya sekolah di Prancis. Katanya,
dia ditinggal tunangannya pas mau nikah. Aku dengar ayahnya pengusaha besar juga. Tapi sejak meninggal, dia urus bisnis sendiri. Yang jelas, dia nggak pernah dekat sama siapapun. Hidupnya cuma kerja, kerja, dan kerja. Rifki hanya mendengarkan. Ia tidak suka bergosip, tapi kadang sulit untuk tidak penasaran. Ada sesuatu dari cara Nora berjalan, dari tatapannya yang selalu fokus, dari diamnya yang panjang, yang membuatnya tampak sepi. Seperti tembok besar yang berdiri kokoh tapi kosong di dalam. Suatu siang, Nora marah besar. Seorang staf proyek lupa mencetak laporan tender, padahal hari itu ada presentasi penting dengan investor asing. Suasana kantor seperti ditelan badai. Semua orang menunduk. Rifki hanya bisa melihat dari balik kaca. Sore harinya, saat Rifki mengantar Nora pulang, suasana di dalam mobil hening. Biasanya, Nora sibuk dengan laptop atau telepon, tapi kali ini hanya duduk diam, menatap ke depan. Rifki merasa canggung, tapi tetap fokus menyetir. Setelah beberapa menit, Nora tiba-tiba bicara. Rifki, menurutmu, kenapa orang tidak bisa bekerja serius? Sudah dibayar, tapi tetap malas. Apa susahnya profesional? Rifki agak terkejut. Ia tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Ia ragu menjawab. Mungkin, MAM, karena mereka tidak merasa memiliki. Mereka kerja hanya untuk gaji, bukan karena cinta pada pekerjaannya. Nora menoleh pelan ke arahnya, lalu menatap keluar jendela lagi. Cinta pada pekerjaan, gumamnya. Aku sudah lupa rasanya. Malam itu, Rifki berpikir. Kalimat Nora tadi seperti membuka celah kecil dalam tembok kokohnya. Mungkin benar kata orang, Nora bukan sekadar wanita kuat. Mungkin ia wanita yang pernah jatuh sangat dalam. Beberapa hari kemudian, Rifki mendapat tugas mengantar Nora ke pemakaman. Saat tiba di sana, Nora turun tanpa banyak bicara. Ia hanya membawa satu bunga mawar putih, berjalan sendiri ke arah makam yang sepi di pojok taman. Rifki menunggu di mobil, tapi matanya mengikuti langkah majikannya itu. Ia melihat Nora berdiri lama di depan Nissan, lalu duduk dan menunduk dalam. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Rifki bisa merasakan kesedihan yang dipendam diam-diam. Sepulang dari sana, mobil kembali dalam diam. Tapi kali ini bukan dingin seperti biasa. Ada suasana hening yang lebih lembut. Sesekali Nora melirik keluar jendela, dan Rifki tahu, perempuan itu sedang mengingat sesuatu yang berat. Hari-hari berlalu, dan Rifki mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nora. Wanita itu selalu datang lebih awal ke kantor, bahkan sebelum staf lain tiba. Ia jarang makan berat, hanya minum kopi dan salad. Dan ia sangat teratur, setiap barang di meja, setiap file, bahkan penempatan pulpen, semua punya tempatnya. Namun yang paling Rifki perhatikan adalah bagaimana Nora selalu menyendiri. Meski banyak staf, ia jarang terlihat berbicara santai. Bahkan saat istirahat, ia lebih suka duduk sendiri di sudut ruangan kaca, memandangi kota dari lantai atas. Suatu malam, Rifki kebagian tugas lembur mengantar Nora ke lokasi proyek di luar kota. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Di tengah perjalanan, Nora tiba-tiba bertanya, Rifki, kau pernah kehilangan orang yang kau sayang? Rifki sempat terdiam. Lalu menjawab perlahan, pernah, MAM. Kakak saya meninggal waktu saya SMP. Dia satu-satunya yang dulu selalu bantu saya belajar. Nora mengangguk pelan. Aku juga pernah. Tunanganku meninggal di kecelakaan pesawat. Kami sudah merencanakan pernikahan. Sejak itu, aku tidak bisa dekat dengan siapapun. Mobil terus melaju di jalan tol yang lengang. Lampu kota terlihat jauh di belakang. Rifki tidak berani menjawab apa-apa. Tapi di hatinya, ia mulai melihat Nora bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai manusia biasa, dengan luka, kehilangan, dan kerinduan. Semenjak itu, lanjut Nora, aku memutuskan satu hal. Aku akan hidup untuk bekerja. Tidak ada yang bisa dikecewakan kalau tidak ada yang terlalu dekat. Rifki hanya berkata pelan, tapi MAM, semua orang butuh teman. Bahkan orang paling kuat sekalipun. Nora tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, Rifki melihat senyuman itu dari cermin spion. Senyum yang tidak dibuat-buat. Sejak malam itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Nora mulai lebih sering berbicara saat di mobil. Kadang hanya menanyakan kabar keluarga Rifki, kadang bertanya soal Madura. Ia bahkan pernah memuji cara Rifki menyetir,
sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di kantor, Nora tetap tegas. Tapi kini ada sisi yang lebih manusiawi. Ia mulai memperhatikan stafnya satu persatu. Sesekali, ia mengajak rapat sambil makan siang ringan. Hal kecil, tapi membuat suasana kantor berubah. Bagi Rifki, semua itu adalah bagian dari misteri Nora yang perlahan terkuak. Ia bukan hanya atasan yang keras, tapi juga perempuan yang pernah disakiti, ditinggal, dan belajar bertahan seorang diri. Dan entah sejak kapan, Rifki merasa ingin melindungi wanita itu. Bukan karena cinta, tapi karena rasa hormat dan empati yang tulus. Di malam yang sepi, Rifki sering merenung. Ia datang ke Dubai hanya untuk bekerja, untuk keluarga. Tapi kini, ia merasa seperti berada di jalur cerita yang berbeda. Seakan Tuhan membawanya masuk ke hidup seseorang bukan karena kebetulan, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan. Dan dari balik kaca mobil, saat melihat Nora menatap keluar dengan mata sayu, Rifki tahu, tembok itu mulai retak, perlahan, tapi pasti. Bekerja sebagai sopir pribadi bukan pekerjaan bergengsi. Rifki tahu itu sejak awal. Tapi ia juga tahu, tidak semua pekerjaan harus terlihat mewah untuk bisa berarti. Yang penting, dijalani dengan jujur dan sungguh-sungguh. Sudah hampir setahun Rifki bekerja bersama Nora Al-Zahra. Dan selama itu pula, ia tak pernah satu kali pun datang terlambat, apalagi membantah perintah. Ia menyetir dengan tenang, bicara hanya jika perlu, dan selalu memastikan mobil bersih, rapi, serta nyaman setiap pagi. Nora, meski tidak pernah menunjukkan secara langsung, mulai menyadari kehadiran Rifki lebih dari sekadar sopir. Ia mulai memberi tanggung jawab tambahan, membawa dokumen penting, mengantar klien, bahkan kadang diminta membelikan sesuatu yang sangat pribadi seperti obat-obatan atau hadiah kecil untuk rekan bisnis. Rifki, bisa ke apotek dekat kantor? Cari obat ini, kata Nora sambil menyerahkan resep. Rifki tidak bertanya macam-macam. Ia segera jalan, antre di apotek, dan menyerahkan obat itu kembali dalam tas kecil yang rapi. Ia tahu, kepercayaan seperti ini bukan hal biasa. Dan ia menjaganya baik-baik. Pada suatu hari, Rifki mendapat telepon dari Sheila, asisten pribadi Nora. Nora sedang sakit. Bisa antar makanan ke rumahnya? Ia tidak keluar kantor hari ini. Rifki langsung menuju apartemen mewah Nora, membawa makanan sesuai permintaan. Ia tidak masuk, hanya menyerahkan tas belanja ke petugas resepsionis. Tapi sore harinya, ia mendapat pesan singkat dari Nora. Terima kasih, Rifki. Cepat dan tepat seperti biasa. Itu kali pertama Nora mengirim pesan pribadi padanya. Malam itu, Rifki termenung. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali. Satu kalimat pendek, tapi cukup membuatnya tersenyum. Ia merasa dihargai. Dan rasa itu jauh lebih mahal daripada tip tambahan atau bonus bulanan. Hari demi hari, Rifki tetap bekerja dengan ritme yang sama. Namun kini, ia memperhatikan lebih banyak hal. Ia mulai peka terhadap kebiasaan Nora. Jika wanita itu tampak lesu, Rifki menurunkan volume musik di mobil. Jika Nora tampak tergesa, ia langsung membuka pintu tanpa perlu dipanggil. Ia bahkan hafal bahwa Nora lebih suka duduk di sisi kiri belakang jika sedang lelah. Tidak ada satupun yang ia catat. Semua dihafal dari kebiasaan. Karena ia tahu, perhatian tidak harus diucapkan. Kadang, perhatian hanya soal peka terhadap hal-hal kecil yang tak terlihat. Di kantor, Sheila sering berkata, kamu sopir paling tenang yang pernah kerja di sini. Biasanya yang lain banyak tanya atau suka cari perhatian. Rifki hanya tertawa kecil. Saya cuma kerja, Mbak. Kalau dipercaya, ya itu bonus. Namun kejujuran Rifki benar-benar diuji pada suatu siang. Saat itu, ia mengantar Nora ke sebuah hotel untuk bertemu klien penting. Setelah menurunkan Nora, Rifki menunggu seperti biasa di basement parkiran. Saat hendak membersihkan kursi belakang, ia menemukan sebuah amplop jatuh di bawah karpet lantai mobil. Rifki membuka amplop itu hanya untuk memastikan isinya, dan ia langsung terkejut. Di dalamnya ada beberapa lembar uang dolar dalam jumlah besar dan satu dokumen kontrak properti berstempel penting. Ia langsung menutup kembali amplop itu, menyimpannya di laci depan, dan duduk tegak di kursi pengemudi. Keringat dingin membasahi lehernya. Beberapa menit kemudian, telepon mobil berdering. Nama Nora muncul di layar. Rifki, suara Nora terdengar panik, ada amplop coklat di mobil?
Aku lupa di mana meletakkannya. Ya, MAM. Ada. Sudah saya simpan aman di laci. Mau saya antar ke lobi? Nora terdiam sebentar. Lalu menjawab, tidak perlu. Tunggu saja. Aku akan turun sebentar lagi. Setelah Nora kembali ke mobil, ia langsung mengambil amplop itu dari laci. Matanya menatap Rifki dengan ekspresi sulit ditebak. Kau membukanya, tanyanya singkat. Saya hanya cek isinya sebentar untuk memastikan bukan barang biasa, MAM. Setelah itu langsung saya simpan, jawab Rifki jujur. Nora diam. Ia menatap Rifki lama. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan semacam pengamatan mendalam. Seolah sedang menilai kualitas seseorang dari dalam, bukan dari ucapan. Aku percaya padamu, Rifki. Kalau amplop ini jatuh ke tangan lain, aku bisa kehilangan klien dan reputasi. Saya tahu, MAM. Saya jaga sebaik mungkin. Nora mengangguk pelan. Lalu berkata, tidak semua orang bisa jujur saat kesempatan terbuka. Kalimat itu seperti hadiah. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sekaku dulu. Nora mulai membiarkan Rifki ikut dalam hal-hal yang lebih penting. Ia diminta ikut saat mengantar berkas ke bank, atau menunggu di ruangan saat Nora bertemu rekan bisnis. Namun bukan soal kepercayaan itu yang membuat Rifki bahagia. Yang membuatnya tenang adalah ia bisa bekerja tanpa harus berpura-pura. Ia bisa tetap jadi dirinya sendiri, jujur, tenang, dan tidak neko-neko. Suatu sore, saat mereka dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek, Nora duduk santai di kursi belakang. Tiba-tiba ia berkata, kamu tahu, Rifki, waktu kecil aku selalu iri pada orang yang hidupnya sederhana. Yang bisa duduk sore hari, makan gorengan di teras rumah, ngobrol dengan ibu dan adik-adiknya. Rifki tersenyum, meski masih menatap jalan. Saya justru ingin jadi orang yang bisa pakai mobil besar, masuk kantor bagus, dan punya rumah tinggi. Mereka berdua tertawa pelan. Tertawa karena saling memahami. Tertawa karena hidup ternyata lucu. Orang kaya ingin hidup biasa, orang biasa ingin hidup seperti orang kaya. Malam itu, Rifki menuliskan sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa sejak di Madura. Isinya hanya satu kalimat. Ketulusan itu tidak selalu dilihat. Tapi ia terasa. Dan saat terasa, orang akan percaya. Ia tidak tahu dari mana kalimat itu muncul. Tapi yang ia tahu, ia telah sampai di satu titik di mana pekerjaannya bukan hanya soal uang, tapi soal nilai. Dan itu semua, ia pelajari dari bekerja diam-diam, dengan ketulusan yang tak terlihat. Hari-hari Rifki kini tidak lagi sekadar mengantar dan menunggu. Tanggung jawabnya bertambah, begitu pula kedekatannya dengan sang majikan. Namun semua tetap dalam batas yang tidak tertulis, bukan karena takut, tapi karena hormat. Ada jarak yang dijaga, tapi pelan-pelan, batas itu mulai mengabur. Suatu pagi, Nora meminta Rifki menemaninya ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Kita donasikan sebagian keuntungan proyek baru ke sini, katanya singkat. Sepanjang perjalanan, Nora lebih banyak diam, seperti biasa. Tapi saat mereka tiba, suasana berubah. Anak-anak kecil langsung menyambut dengan tawa dan teriakan riang. Rifki melihat sisi lain dari Nora. Ia tersenyum, menunduk, bahkan menggendong salah satu bayi kecil sambil berbicara lembut. Rifki berdiri di kejauhan, mengamati. Itu kali pertama ia melihat Nora tersenyum lepas. Bukan senyum formal seperti di depan klien, tapi senyum yang sungguh-sungguh dari dalam. Dulu aku tumbuh di tempat seperti ini, kata Nora pelan saat mereka kembali ke mobil. Ibuku meninggal saat aku masih 5 tahun. Ayah sibuk kerja. Aku lebih sering diasuh orang lain. Rifki hanya menunduk. Pantas ibu sangat perhatian pada anak-anak ini. Nora menatapnya sekilas. Kamu satu dari sedikit orang yang memanggilku, ibu. Biasanya orang terlalu takut bahkan menyebut namaku. Saya tidak bermaksud kurang ajar, MAM. Tidak. Justru, itu membuatku merasa lebih manusia. Sejak saat itu, Nora mulai sering melibatkan Rifki dalam urusan pribadi. Kadang ia meminta Rifki memilihkan kue untuk acara keluarga, kadang minta ditemani belanja ke toko buku antik, atau sekadar menungguinya saat ia berjalan sendiri di taman kota. Rifki tahu, ini bukan perlakuan biasa. Dan ia berusaha menjaga agar tidak salah langkah. Ia tetap bersikap hormat, tidak bertanya lebih dari yang perlu, dan tidak pernah mengartikan perhatian sebagai sesuatu yang lebih dari tugas. Namun suatu malam, segalanya berubah.
Nora baru saja menghadiri acara penghargaan bisnis dan pulang agak larut. Rifki menjemput di hotel tempat acara digelar. Saat masuk ke mobil, Nora tampak sangat lelah. Ia melepas sepatu, menyandarkan kepala ke kursi, dan berkata pelan, "Bisakah kamu ajak aku keliling kota sebentar?" "Sekarang, MAM?" "Ya, aku hanya ingin melihat kota tanpa tujuan." Rifki mengangguk, lalu menyalakan mesin. Mereka melaju menyusuri jalan-jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu gedung bersinar indah, dan malam Dubai tampak berbeda, lebih tenang, lebih jujur. Setelah beberapa menit dalam diam, Nora bicara. "Aku capek, Rifki. Tapi bukan karena pekerjaan. Tapi karena harus selalu jadi kuat." Rifki tidak langsung menjawab. Ia tahu, kalimat seperti itu bukan sekadar keluhan. Itu pengakuan. Dan pengakuan seperti itu tidak datang dari sembarang orang. "Di kampung saya, ibu saya selalu bilang, orang yang terlihat kuat belum tentu tidak lelah. Kadang mereka hanya tidak punya tempat untuk bicara," kata Rifki pelan. Nora menoleh ke arahnya. Matanya sedikit berkaca. "Kalau aku bicara, kamu mau mendengarkan?" Rifki menatap cermin spion, lalu mengangguk. "Saya siap, MAM. Kapan saja." Malam itu, mereka berhenti di pinggir pantai buatan, di salah satu kawasan mewah. Nora turun, duduk di bangku kayu menghadap laut. Rifki tetap berdiri, menunggu. Tapi Nora menepuk bangku di sebelahnya. "Duduklah. Aku tidak ingin malam ini terasa seperti kerja." Dengan ragu, Rifki duduk. Ia tetap menjaga sikap, tapi ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Tidak ada lagi jarak yang kaku. Hanya dua orang yang sedang diam bersama, saling mendengar, saling memahami. Nora mulai bercerita tentang ayahnya yang terlalu sibuk untuknya, tentang sekolah di luar negeri dengan beasiswa, tentang kehilangan tunangan di kecelakaan pesawat, dan tentang bagaimana ia membangun perusahaan ini sendirian, melawan stigma, tekanan, dan kesepian. "Aku tidak tahu kenapa aku cerita semua ini padamu," ujarnya lirih. "Tapi bersamamu, aku tidak merasa sedang dinilai. Saya tidak pandai menilai orang, MAM. Saya hanya tahu, semua orang punya sisi yang orang lain tidak tahu." Nora tersenyum. "Kamu terlalu bijak untuk jadi sopir. Saya sopir karena keluarga saya butuh makan. Tapi itu tidak membuat saya lupa berpikir." Sepulang dari pantai, suasana di dalam mobil hening tapi hangat. Tidak ada percakapan, tapi kehadiran satu sama lain cukup untuk mengisi malam itu. Setelah malam itu, hubungan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Nora mulai sering mengajak Rifki berdiskusi. Ia meminta pendapat, meski tahu Rifki tidak berlatar belakang bisnis. Tapi justru dari kesederhanaan pikirannya, Nora sering mendapatkan perspektif yang jujur dan segar. "Kamu bilang, aku terlalu keras pada staf. Kenapa kamu bisa bilang begitu?" "Karena mereka takut, bukan hormat. Kalau takut, mereka akan sembunyi saat salah. Tapi kalau hormat, mereka akan belajar dan berani mengaku." Nora terdiam lama saat mendengar itu. Lalu berkata, "Kau tahu, seandainya aku punya adik laki-laki, aku ingin dia sebijak kamu." Rifki hanya menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ia tahu, tembok itu sudah mulai retak. Nora tidak lagi menjaga jarak setinggi dulu. Ia membuka pintu-pintu kecil dalam hidupnya, dan membiarkan Rifki duduk di ambangnya. Namun di balik kedekatan itu, Rifki mulai merasa gelisah. Ia sadar, dunia mereka terlalu berbeda. Ia TKI dari desa di Madura. Nora adalah pengusaha besar di negara kaya. Batas antara mereka seperti langit dan bumi. Di kamar kecilnya malam itu, Rifki duduk lama. Ia menatap foto ibunya yang ia tempel di dinding. Dalam hati ia berkata, "Bu, aku tidak tahu ini akan kemana. Tapi aku hanya ingin tetap jadi orang baik, seperti yang ibu ajarkan." Tembok itu memang mulai retak, tapi di baliknya, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika dunia mereka berbeda, apakah kedekatan ini akan bertahan? Atau, apakah semua ini hanya sementara, sebelum kenyataan menarik mereka kembali ke tempat masing-masing? Rifki mulai menjaga jarak. Ia masih bekerja dengan penuh tanggung jawab, masih mengantar dan menjemput Nora seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang wanita itu. Dulu ia hanya melihatnya sebagai atasan, kemudian sebagai pribadi yang rapuh, dan kini, sebagai seseorang yang terlalu jauh untuk digapai. Nora menyadarinya.
Ia bisa merasakan perbedaan dalam keheningan. Rifki tidak lagi menanggapi gurauannya seperti dulu. Tidak lagi membalas senyumnya dengan senyum, hanya dengan anggukan sopan. Suatu hari, di tengah perjalanan pulang dari proyek, Nora bertanya, "Apa aku berubah?" Rifki menoleh cepat, lalu menatap jalan lagi. Kau menjauh. Seperti aku telah melakukan sesuatu yang salah." Rifki menarik napas panjang. "Tidak, bukan ibu yang salah. Saya hanya sadar, kita hidup di dua dunia yang berbeda." Nora tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela. Tapi ia tahu, Rifki sedang bicara dari hati. Bisa kemana saja? Saya cuma anak kampung yang datang ke sini demi makan. Saya takut, kalau saya nyaman terlalu jauh, saya lupa tempat saya berdiri. Diam. Panjang. Berat. "Kau pikir aku peduli pada dunia yang kamu takuti?" tanya Nora pelan. "Aku hanya peduli pada satu hal, kamu jujur. Dan kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa hidupku bukan hanya tentang angka dan proyek. Tapi orang tidak akan melihat itu. Mereka hanya lihat siapa saya, dan siapa Dan mereka akan bicara." "Biar saja mereka bicara," sahut Nora. "Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa mulut orang tidak akan pernah berhenti." Rifki menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia jawab. Tapi di hatinya, ada perasaan asing yang perlahan tumbuh. Antara takut dan harap. Dan saat Nora menatapnya sore itu, dengan mata yang tidak lagi dingin, Rifki tahu, tembok besar di antara mereka bukan hanya mulai retak, ia mulai runtuh. 2 minggu berlalu sejak percakapan di mobil itu. Sejak saat itu, Rifki tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi perasaannya seperti dikepung kabut. Ia tahu Nora masih peduli, tapi ia juga tahu semakin lama ia di dekat wanita itu, hatinya semakin terikat. Dan ikatan seperti itu, pikir Rifki, tak seharusnya dimiliki oleh seorang sopir kepada majikannya. Namun takdir punya cara sendiri untuk membuat segalanya berubah. Hari itu, Rifki diminta mengantar Nora ke rumah pamannya yang merupakan salah satu anggota Dewan Bisnis Properti di Dubai. Sebuah acara makan malam keluarga besar. Rifki hanya diminta menunggu di luar. Tapi setengah jam kemudian, seorang asisten rumah memanggilnya masuk. "Miss Nora meminta Anda bergabung ke ruang tamu." Dengan ragu, Rifki masuk. Ia disambut dengan mata-mata penasaran dari keluarga besar Nora. Ada yang langsung menatapnya sinis, ada pula yang saling berbisik diam-diam. Di tengah ruangan, Nora berdiri, tersenyum kecil sambil berkata, "Rifki, duduklah. Aku ingin kau ikut dalam pembicaraan penting malam ini." Rifki duduk perlahan, menahan degup jantung yang tak karuan. Di hadapannya duduk seorang pria tua berkumis tebal, Paman Khalid, yang dari cerita Nora adalah figur penting dalam hidupnya. "Kau sopir itu?" tanya Khalid, datar. "Saya Rifki, Pak." "Sopir pribadi Miss Nora," jawabnya pelan. Hening. Semua mata tertuju padanya. Nora berdiri di samping kursinya dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Paman, keluarga, aku ingin kalian tahu satu hal. Aku tidak akan menikah dengan siapapun yang kalian pilihkan. Aku sudah membuat keputusan." Semua langsung saling berpandangan. Rifki membeku. "Aku ingin menikah dengan Rifki." Ruangan meledak dalam gumaman tak percaya. Beberapa keponakan Nora menoleh tajam. Khalid mendengus pelan. "Apakah kau bercanda?" "Aku belum pernah seliar itu, Paman. Tapi kali ini aku serius." Rifki seketika pucat. Ia menoleh pada Nora, berharap ini semua hanya lelucon, tapi dari tatapan Nora, ia tahu, wanita itu tidak main-main. Saya, Rifki nyaris kehilangan kata-kata. Nora memotong pelan, "Aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku sudah mempertimbangkannya. Aku tidak butuh restu siapapun untuk memilih orang yang membuatku merasa damai." Paman Khalid berdiri. "Kau sedang mempermalukan keluarga ini, Nora. Ini bukan tentang cinta, ini tentang kehormatan. Dan aku tidak akan hidup demi kehormatan yang kalian ciptakan sendiri. Aku hidup untuk sesuatu yang lebih nyata, ketulusan." Rifki menunduk dalam. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Ia hanya tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Sepulang dari sana, Nora duduk di mobil dengan tenang. "Aku tahu kamu kaget, Rifki. Tapi aku tidak ingin berpura-pura lagi. Dunia boleh menentang,
Tapi aku tahu kamu satu-satunya yang benar-benar peduli, bukan karena siapa aku, tapi karena siapa dirimu. Rifki tak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam setir erat-erat. Pikirannya campur aduk. Tapi satu hal yang ia tahu, wanita itu telah memilih. Dan pilihan itu adalah dirinya. Keesokan harinya, berita tentang pernyataan Noura menyebar luas. Bukan hanya di kalangan keluarga dan bisnis, tetapi juga masuk ke media lokal. Tajuk utama berbunyi, pengusaha sukses Dubai akan menikah dengan sopir pribadinya. Rifki membaca berita itu di ponsel lamanya saat menunggu di lobi apartemen. Tangannya sedikit gemetar. Ia merasa seolah sedang berdiri di tengah badai, tanpa tahu kemana harus berlindung. Wajah dan namanya muncul di mana-mana. Foto-foto kabur yang diambil dari kejauhan tersebar luas, dengan komentar pedas memenuhi kolom di bawahnya. Dia pasti hanya mengincar kekayaan Noura. Perempuan sepintar itu, kenapa bisa sebodoh ini? TKI? Benarkah ini kisah nyata atau sinetron? Noura tahu itu semua. Tapi ia tidak mundur. Malah semakin terbuka. Dalam konferensi pers yang ia adakan secara pribadi, Noura berdiri di depan para jurnalis dan berkata tegas, "Saya akan menikah dengan Rifki, pria yang telah bekerja dengan penuh kejujuran dan kesetiaan. Jika kalian lebih menghormati gelar daripada nilai manusia, maka kalian sedang melihat dunia dengan cara yang salah." Sementara itu, Rifki lebih banyak diam. Ia tak biasa jadi pusat perhatian. Ia hanya ingin hidup tenang, mengirim uang ke kampung, dan pulang sebagai orang yang tidak menyusahkan siapapun. Namun situasi makin rumit ketika keluarganya di Madura mulai mendapat pertanyaan dari wartawan. Ibunya ditelepon berkali-kali, bahkan ada yang datang langsung ke rumah menanyakan kebenaran kabar tersebut. Di kampung, berita itu menyebar seperti angin. "Ibu, saya minta maaf kalau semua ini membuat panik," kata Rifki dalam video call singkat malam itu. Ibunya hanya tersenyum, meski matanya tampak cemas. "Nak, selama kamu tidak mencuri, tidak menghina orang, dan tidak lupa salat, ibu tidak malu. Tapi kalau ini jalan hidupmu, kamu harus siap kuat." Dukungan itu membuat Rifki kembali berdiri tegak. Ia tak bisa membungkam dunia, tapi ia bisa memilih untuk tidak menyerah. Meski begitu, tekanan datang bertubi-tubi. Salah satu klien besar Noura membatalkan kontrak kerja sama karena tidak setuju dengan pilihan pribadi yang kontroversial. Seorang staf senior di kantornya mengundurkan diri. Bahkan beberapa kolega lama menuduh Noura telah mencoreng nama keluarga bisnis Arab yang konservatif. Namun bagi Noura, ini bukan tentang bisnis lagi. Ini tentang prinsip. "Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kendali atas hidupku sendiri," katanya suatu malam kepada Rifki. Dan Rifki? Ia belajar bahwa keteguhan hati bisa menular. Dari Noura, ia mengerti bahwa keberanian bukan berarti tak punya rasa takut, melainkan tetap berjalan meski rasa takut itu ada. Badai belum reda, tapi mereka berdiri berdua. Tidak lagi sebagai bos dan sopir, tapi sebagai dua manusia yang memilih untuk tetap percaya pada cinta, pada kebaikan, dan pada satu sama lain. Pagi itu, matahari Dubai bersinar hangat. Udara padang pasir membawa angin tipis yang seolah berbisik, "Hari ini adalah hari yang berbeda." Di dalam sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi, 2 kursi kayu sudah disiapkan. Tidak ada pelaminan megah, tidak ada hiasan mewah. Hanya keluarga dekat, beberapa sahabat, dan 2 hati yang bersedia saling menerima. Noura mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya terlihat damai. Rifki mengenakan setelan jas hitam yang dipinjamkan oleh sahabat Noura, disesuaikan oleh penjahit semalam penuh. Tidak ada musik keras, tidak ada pesta. Tapi ada ketulusan yang terasa di udara. Semua yang hadir bisa merasakannya. "Dengan ini, aku terima nikahnya Noura Al-Zahra binti Khalid, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas, dibayar tunai." Kalimat itu meluncur dari bibir Rifki dengan suara bergetar. Tapi matanya menatap lurus ke arah Noura yang tersenyum tipis, menahan air mata. Saksi-saksi mengangguk. Dan dalam satu anggukan resmi, keduanya sah menjadi suami istri. Seusai akad, beberapa media meliput dari kejauhan. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada klarifikasi. Hanya sebuah pernyataan tertulis yang dibagikan oleh staf kantor Noura. "Pernikahan ini adalah perihal pribadi. Kami tidak meminta pengakuan, hanya penghormatan."
Rifki menunduk dalam-dalam kepada para tamu, termasuk beberapa kolega Nora yang memutuskan untuk hadir meski tidak setuju. Nora menyalami satu persatu, tanpa ekspresi marah, hanya keteguhan yang ditata dalam senyum tipisnya. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua di bangku taman yang sama. Saling diam. "Terima kasih sudah tetap di sini," ucap Nora pelan. Rifki menatap tangan Nora yang kini digenggamnya. "Saya tidak pernah pergi, MAM." Nora tertawa kecil. "Sekarang panggil aku Nora. Sudah tidak perlu formal lagi." Rifki tersenyum malu. "Baik, Nora." Hari-hari setelah pernikahan tidak langsung menjadi mudah. Banyak klien yang masih ragu. Beberapa kontrak penting masih belum kembali. Tapi kehidupan pribadi mereka mulai tertata. Mereka tinggal di apartemen sederhana, bukan di penthouse mewah milik Nora. Pilihan mereka sendiri. "Aku ingin kita mulai sebagai suami istri, bukan bos dan karyawan," kata Nora. Rifki pun memutuskan untuk berhenti sebagai sopir. Ia ikut membantu mengelola bagian administrasi di salah satu proyek sosial yang sedang digagas Nora, membangun tempat pelatihan kerja untuk pekerja migran. "Kamu lebih tahu apa yang mereka butuhkan," ujar Nora. Bagi Rifki, hari-hari itu terasa seperti mimpi yang tidak perlu dibangunkan. Ia tetap bangun pagi, tetap menyeduh teh untuk Nora, tetap menyapu balkon apartemen. Tapi sekarang, semua itu bukan karena tugas, melainkan karena cinta. Nora, yang selama bertahun-tahun hidup dalam dunia bisnis dan formalitas, mulai belajar tentang hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap sepele. Seperti cara Rifki melipat sajadah, cara ia menakar garam dengan tangan, atau bagaimana ia membaca koran dengan suara pelan setiap pagi untuk dirinya sendiri. Suatu malam, di dapur kecil mereka, Nora berkata, "Dulu aku berpikir cinta itu hadiah dari orang hebat ke orang hebat. Ternyata cinta itu muncul saat kita rela saling menunduk." Rifki menatap istrinya, wanita yang pernah terasa jauh seperti langit. Kini, dia di hadapannya, mengaduk sup sambil mengenakan daster biasa. Dan ia pun tahu, cinta bukan lagi mimpi. Cinta itu kenyataan yang dihidupi setiap hari. Media akhirnya bosan. Sorotan mereka pindah ke isu lain. Nora dan Rifki perlahan hidup tanpa gangguan. Beberapa klien lama kembali bekerja sama setelah melihat konsistensi Nora. Bahkan Paman Khalid akhirnya menelepon, meski singkat, "Jaga dia baik-baik. Dia kepala batu, tapi berhati besar." Rifki hanya menjawab, "Saya tahu, Pak. Dan saya bersyukur jadi orang yang dia pilih." Sebulan setelah menikah, Nora mengajak Rifki ke kampung halamannya di Madura. "Aku ingin tahu seperti apa tempat yang membentukmu," katanya. Perjalanan itu seperti kembali ke akar. Rifki pulang sebagai pria yang berbeda, tapi tetap membawa jiwa yang sama. Ibu dan adik-adiknya menyambut Nora dengan pelukan dan haru. Para tetangga yang dulu hanya tahu Rifki sebagai anak Pak Salim yang kerja di Arab, kini memandangnya dengan hormat dan kagum. Nora tidak datang sebagai tamu. Ia turun langsung ke sawah, makan di tikar bersama warga, dan bahkan ikut gotong royong di masjid kampung. Ia tertawa, menyingsingkan lengan, dan tak canggung sama sekali. Sore hari, di beranda rumah tua keluarga Rifki, mereka duduk memandang langit jingga. Nora menyandarkan kepala di bahu Rifki. "Ini damai sekali," katanya. Rifki tersenyum. "Ini dunia saya. Bukan Dubai, bukan proyek, bukan kantor. Tapi tempat ini yang membentuk saya." Dan Nora menjawab, "Kalau begitu, mari kita bangun sesuatu di sini." Hari itu juga mereka berdua membuat keputusan besar, membangun sekolah keterampilan dan sebuah masjid sederhana di kampung Rifki. Tidak megah, tidak heboh. Tapi cukup untuk menanamkan harapan. Cinta dan kesetiaan mereka telah menang. Bukan karena mereka berhasil melawan dunia, tapi karena mereka tidak menyerah pada rasa takut. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang dari mana seseorang berasal, tapi kemana mereka siap melangkah bersama. Dan dari Dubai ke Madura, dari sopir ke suami, dari majikan ke teman hidup, Rifki dan Nora telah melangkah sejauh itu. Bersama. Musim hujan baru saja tiba di Madura. Tanah basah mengeluarkan aroma yang khas, memanggil kenangan masa kecil Rifki saat berlarian di pematang sawah. Namun kali ini, ia pulang bukan lagi sebagai anak kampung biasa. Ia kembali sebagai pria yang telah melalui badai, menggenggam tangan seorang istri yang memilih hidup bersamanya tanpa peduli dunia menentangnya.
Kedatangan mereka ke Madura disambut seperti lebaran. Tetangga, saudara jauh, dan bahkan orang-orang yang dulu hanya sekadar tahu nama Rifki, kini datang memberi selamat. Tidak sedikit yang ingin melihat langsung perempuan Dubai yang konon dinikahi anak sopir. Nora menanggapi semuanya dengan anggun. Ia mengenakan kebaya sederhana, berjalan bersama Rifki menyusuri gang-gang kecil di kampung. Tak ada gengsi, tak ada jarak. Ia menyapa, duduk di tikar, menyantap pecel dengan tangan seperti warga kampung lainnya. Namun kedatangan mereka bukan sekadar pulang. Rifki dan Nora membawa misi. Sebuah mimpi. Dulu aku sempat berpikir hidupku hanya akan berputar antara Dubai dan proyek-proyek, kata Nora saat duduk di pendopo rumah keluarga Rifki. Tapi setelah mengenalmu, aku tahu hidup bisa berarti lebih. Mereka memulai pembangunan 2 bangunan penting, 1 sekolah keterampilan untuk pemuda desa, dan 1 masjid sederhana. Tanahnya dibeli dari tabungan pribadi Rifki dan sebagian dari hasil usaha Nora. Pembangunan itu tidak menggunakan kontraktor besar. Semuanya melibatkan warga lokal. Aku ingin anak-anak di kampung ini tahu bahwa mereka tidak harus pergi sejauh Dubai hanya untuk bermimpi, ucap Rifki saat berbicara kepada pemuda-pemuda desa yang membantunya mengangkat batu dan kayu. Warga terharu. Tidak sedikit yang ikut menyumbang tenaga, makanan, dan bahkan genteng. Hari-hari itu menjadi momen gotong royong yang hampir terlupakan. Malam-malam mereka di kampung dipenuhi tawa. Nora yang dulu terbiasa rapat dan jadwal padat, kini mulai menikmati waktu duduk di beranda sambil menyeruput teh jahe buatan ibu Rifki. Ia belajar memasak sambal, menumbuk bumbu dicobek, dan memanggil anak-anak dengan panggilan khas Madura. Anak-anak kecil menyukai Nora. Mereka memanggilnya Bunda Nora, dan sering berkumpul di halaman rumah untuk mendengarkan cerita tentang Dubai. Tapi bukan cerita kemewahan, Nora bercerita tentang perjuangan, tentang kerja keras Rifki, dan tentang keberanian mengikuti kata hati. Hari peresmian sekolah dan masjid tiba. Tidak ada pejabat besar, hanya tokoh masyarakat, guru kampung, dan para orang tua. Rifki berdiri di depan bangunan sederhana yang diberi nama Pondok Harapan Rifki Nora. Di belakangnya berdiri Nora, tersenyum tenang. Saya bukan siapa-siapa, kata Rifki di depan warga, saya hanya anak Madura yang dulu bermimpi bisa mengubah nasib. Tapi saya tidak pernah sangka, jalan saya dipertemukan dengan seseorang yang percaya bahwa cinta dan kebaikan bisa membangun sesuatu yang nyata. Tepuk tangan bergema. Tangis ibu Rifki pecah tanpa bisa dibendung. Nora memeluknya. Malam itu, masjid kecil mulai digunakan untuk salat maghrib pertama. Imam kampung meminta Rifki maju menjadi imam. Rifki menolak halus, tapi warga memintanya. Dengan suara bergetar, ia memimpin salat berjamaah di tempat yang dibangunnya sendiri. Suara takbir malam itu terasa lebih dari sekadar lantunan doa, ia adalah simbol bahwa harapan bisa diwujudkan. Nora menatapnya dari saf perempuan, dengan air mata yang jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang sederhana dan dalam. Setelah peresmian, Rifki dan Nora memutuskan tinggal lebih lama di Madura. Nora mulai mengajar kelas kecil di sekolah keterampilan, mengajarkan bahasa Inggris dan dasar bisnis. Rifki mengurus kebun kecil di belakang rumah, sesuatu yang dulu hanya impian. Mereka bahagia. Bukan karena kaya raya, tapi karena keduanya saling mengangkat. Dan dari kisah mereka, orang kampung belajar satu hal. Bahwa mimpi bukan hanya milik orang kota. Bahwa cinta tidak perlu izin kasta. Bahwa siapapun bisa mengubah nasib, asal berani jujur dan tidak menyerah. Rifki dan Nora kini dikenal bukan sebagai bos dan sopir yang menikah, tapi sebagai pasangan yang pulang membawa harapan, dan membagikannya tanpa pamrih. Dan langit Madura sore itu, saat mentari jatuh di ujung sawah, menjadi saksi bahwa cinta yang tumbuh dari keikhlasan, akan selalu menemukan jalannya pulang.